Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa akhrajahu ila samawati hatta sidratal muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa zainil asfiya sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, qala hilafu dzikri aw majalisul ilmi aw kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, panitia, protokol, dan juga semua hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi rahmat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul bersilaturahim ini Allah taala panjangkan umur kita, Allah taala sehatkan badan kita, Allah taala berikan kepada kita adalah kenikmatan-kenikmatan dunia wal akhirah, dan nanti akan dikumpulkan Allah di dalam surga bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat umur sebagai modal kita menambah-nambah timbangan kebaikan kita, menambah-nambah amaliyah kebaikan kita. Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala kita kesehatan, diberikan oleh Allah Ta'ala taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di langgar di musalla yang kita cintai ini, yaitu kita sama-sama dengan satu niat mentakzim, membesarkan peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj ini sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita akhina fillah Ustaz Muhammad Yusuf tadi, yaitu ayat yang beliau baca itu adalah Allah mengisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa. Nah, makanya kita juga mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan kisah yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala ini bujur, dan kita sedikit pun kada boleh kada percaya. Walaupun jakanya kita nih pala bola barataan, ibu-ibunya anak ada di luar, di rumah paling ada yang orang sebarang ada. Walaupun seandainya kita ini hidup di zaman Nabi, bisa kita nih pada termasuk orang yang ingkar, bisa termasuk orang yang ada percaya juga lawan kejadian Isra Mi'raj ini. Karena banyak para sahabat yang sudah beriman lawan Nabi pun juga ketika mendengar kisah Isra Mi'raj ini banyak nambah beambung kopiah, banyak nambah pacul sorban. Aku Jarmut ibn Adi, ya Muhammad, sebelumnya aku percaya kisah hikam ini, napa aja dengan kisahan aku percaya, tapi untuk kisah Isra Mi'raj ini aku percaya. Aku sudah menguji beberapa kali perjalanan,
mulai Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa itu jadi sebulan perjalanan, kulitnya sebulan, tulaknya sebulan, kulitnya sebulan. Ikan dah kisah malam ini juga berangkat, malam ini juga sampai. Berdusta ikan aja. Kenapa ya? Karena mereka bahari itu kadang-kala memikirkan secara akal, dan memang kadang-kala dipikirkan lawan akal. Kalau wayah ini kita lah misalnya pesawat ke Mekah ya sudah sampai. Nah, ini berteleponan, halo di mana biar aku lagi di Jeddah aja. Nah bisa aja kita. Kau hadir kita mantap apa ada gambaran-gambaran teknologi sehingga kita, kalau seperti itu bisa saja terjadi. Nabi kita ini kan ditulakkan orang, bukan tulak seorang, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam kisah rupanya imbah turun di rumah sekalinya menjual kopiah, tajun sambut di kopiah. Jadi ujar sambut, aku tadi mendengarkan Isra Mi'raj dilanggar. Berdusta jawabannya. Tidak mungkin ikam tolak. Maka orang tadi adalah binika perjalanan jalan. Nah, bayar. Iya tadi bukan. Jakanya mulai misalnya nih mulai rumah sini lah, mulai Korban Seribu sampai ke sini, seminggu hanya sampai kira-kira. Baru lagi akan bini orang baru lagi minta. Karena tsunami baru jual lagi. Nah nih mudah-mudahan hujan rahmat pada amin. Andainya bila kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah lalu hujan itu berarti rahmat Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perjalanan yang suci. Daripada masjid ke masjid terus ke masjid sampai bertemu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita tentang Isra Mi'raj ini mulai dahulu sudah kita mendengar sudah ya Allah. Dan kisahnya ada berubah. Oleh tahun ini Nabi Ba'alfat, tahun kita pulang pakai dinopak. Ada kisah ya Allah, siapa aja nama mengisahkan sama beratan kisahnya. Lalu kenapa maka kita walaupun rancak sudah mendengar, ini kita sudah malam-malam akhir sudah bisa buat bikin sebentar malam ada nang pulang sahabat. Ada aja tuh nang hari masak di rumah. Mungkin penerbangan mungkin berlama awak. Tambah darah ya Allah. Nah, rancak sudah kita mendengar kisah yang dikisah oleh ulama-ulama kita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ketujuh mendengar. Semakin rancak kita mendengar, makin banyak kita dapat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kayak parang tuh lah, makin diasah makin landak juga. Nah, iman kita ini kan bernaik bisa, pas kurang bisa. Maka bila supaya bernaik iman itu ya kita ulah pengajian, ulah mendengarkan kisah-kisah Nabi, supaya bertambah iman kita. Amun kita kada bisa berangkat ke majelis ilmu, sawat 40 hari aja Nabi lah. Di dalam kitab Minusan yang disebutkan iza madal mu'minuna arba'una yauman qasa qalbuhu wa jasara al-kabari. Apabila berlalu orang mukmin itu 40 hari walam yujalisil ulama, kada pernah duduk di majelis ulama. Bukan jadi moy lah ya. Maksudnya tuh harus hadir di majelis ulama. Maka Allah membalakan orang itu dua macam. Pertama qasa qalbuhu, hatinya keras. Mana keras ada itu aja aja. Maksudnya itu kada dipadahi lagi sudah. Biar para langgar namun hati keras bisa dipaculnya mikrofonnya tuh. Bisa buang sandal orang aja sih. Dia mengganggu benar di orang bulinya. Katanya orang anakku tak ganggu, katanya anak seorang antara mau bapak di rumah. Ini membawa istri menarik, tuh sampai masih mengaji lagi jadi soal akademik aja. Disalahkan. Hati seorang tuh rusak sudah. Ada kawa kita mendengar kebaikan lalu sareka itu tandanya hati keras tuh. Namun hati ini lama kita harus kelihatan. Cuma maksudnya ada menerima kebaikan lagi sudah. Nah bila kita nilai sawal 40 hari Pak Aibala kada mengaji, tuh kena hati pengalasan.
Oh abahnya sedang sembahyang tuh, nah orang bunyi bang di masjid sudah bisa ya aku tulak aja. Sekalinya ada tulak-tulak di orang. Sudah orang untuk mubahnya berangkat. Tuh ada lagi dapat cinta tuh karumpungnya wara lagi. Orang bulan yang pertama dapat apa unta, nah dapat sapi, kemudian kena kambing, ayam. Paling itu dapat ayam barang. Ini katanya adanya hintalunya karumpungnya wara lagi. Dan masuk sampai yang Jumat. Ya kan? Ada nang song-song jam 11 tulak sudah. Saatnya di warung Jablay singgah. Alah nasi 2 bungkus untuk 20 biji aja. Kaina 2 Jumat kena bayarnya aja. Nah, hutang mah pula. Nah, jadi mau kita tulak song-song masih gitu dengan 11 bagus banget. Ini dapat sapi bisa 11 itu kan tahun dia belum ampal hambal lagi. Nah, masih gelingkar di kamar mandinya aja. Begusuk masih mandi. Nah, tapi apabila kita singgah di warung, maka Tuhan menghitung mulai warung tadi. Malaikat menghitung mulai warung itu, maka warung bersubaran kalau masjid. Bang, sudah orang belum lagi ya, 2 biji lagi wadai ya. Nah, nambah pulang. Sudah orang mendapat barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim ya. Berapa tadi 20.000. Hanya ke masjid dapat ditaruh karumpungnya wara tadi. Jangan kita ini memang kehidupan penyakit kita ini lah makin parah, makin lambat. Nang song tuh maka masih pasti nang jauh, nang partu menghalangi kamar. Apalagi nang kamar musuhnya nanti dekat turun. Nah, jadi perlu kita ini iman ini dinaikkan. Menaikkan ya nang kita nih ketujuh mendengar kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah para auliya-nya Nabi ini nur. Maka bila kita mendengar kisah Nabi itu, insya Allah hati kita jadi nur juga. Hati kita bercahaya kita. Kamu nang rancang, kok kita kan di TV-TV itu. Sebenarnya hari orang mengisahkan Ayu Ting Ting. Sebenarnya hari mengisahkan Sri Raffi Ahmad. Tapi bakal luar biasa orang. Bilang itu hanya dikisahkan sehingga kita ketujuh lawannya. Belum lagi nang artis-artis Korea sampai rambut menghibur ayam lagi. Kuning, hijau, macam-macam siapa nang diturutin gitu ya. Rancang mendengar kisah itu kan sampai subuh di mana-mana RCTI, SCTV segala Indosiar seberataan siaran buat binatang-binatang pilih. Kisah gitu maksudnya sehingga kita ini hafal dan kita membela lawannya. Kadang-kadang kita kan bakal warga jalan tadi. Tapi kalau Nabi Muhammad setahun sekali lagi orang mengisahkan. Ini habis tutup bulan Rajab Nabi nanti kisah sudah. Ya, normal lagi pengajian sudah. Kamu ada bisa pengajian dasar ada kisah Nabi juga. Nah, maka bila kita menuruti Nabi ini biar bila kita nampak aja satu tinggal sifatnya 2 tinggal itu jadi rahmat lawan diri kita kepada satu saja kita memakai sifat Nabi Muhammad SAW, maka kita diberi Tuhan rahmat lawan diri kita itu. Artinya kita disayangi Tuhan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kita cinta lawan Allah Subhanahu wa taala, umpati aku dan Nabi. Maka bila kita umpat Nabi 2 diberi Tuhan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta lawan kita, nang kedua dosa diampuni Allah. Nah, itulah ke masjid dengan misalnya hari Jumat baju putih. Ya kan, sebelum tulak nih kuku dipotongi. Nah, kemudian nang bulu-buluan yang di bawah itu dilarang, gitu. Sunnah Nabi itu ya Allah. Sunnah Nabi kita nih. Maka bila kita memakai itu kan siapa lagi nang Nabi kalau menjorok. Bila hari Jumat baju putih, ini hatinya kopiah pula. Baju hem, baju topol apa, baju apa kan baju batik. Baju batik kan kopiah pula misalnya siapa nang diturutin anu Gus Dur aja. Nah, nang dituruti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hari Jumat baju putih. Nah, bila kita memakai baju putih, kuku dipotong, kemudian mandi sebaharum-harum pulang ya kan, maka kita dapat 2 macam. Pertama, Allah sayang lawan kita. Nang kedua, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dunia bila hari Kamis itu sadang baca tapas sudah. Baju gamis tapasiakan, kupiah ditapasi, biasa laki ke masjid. Jadi bila laki ini baju putih, biar mana pasakan tadi itulah, maka dia dapat pahala juga. Ya lah.
Nah, pahala manolongi tadi kan. Manolongi tak ada lagi bisa ada salawaran sama masjid. Tapi berhubung alhamdulillah namanya bejoko tu dia bergantung di setrika sudah dia harus tu ambil tu biar menajam tangan biar tu nak sorban biar. Si bini tadi itu walaupun dia sampai yang zuhur kada pulang ke masjid, maka si bini itu pahala sebagaimana si laki tadi itu. Mandala ala khairin kafailihi janabi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, ini dapat pahala juga. Ya sama berbuat itu. Anu kecil, anu bertakon pembatuan itu di mana? Situ aja. Nah, dapat juga lah. Seorang kan disuruh ke sana, soalnya orang yang kita tuju makan sampai malam pas itu, harus kita dapat dosa jadiah karena nah, hati-hati menunjukkan orang. Mau anak masjid mana situ aja. Nah, walaupun kita ada tua turun ke masjid, menunjukkan barang orang bila ke masjid kita berpahala terus. Nah, ini untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang begawi kita nambah pahalanya. Nah, kayak caranya menunjukkan orang berbuat kebaikan. Nah, tapi jangan juga menunjukkan barang yang turun desa orang kan. Sudah menunjukkan sikon kelanggar aja. Nah, Anda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita niranjak dengan kada bosan-bosannya mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Pertama kita hendak dapat rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Disayangi Tuhan. Maka Tuhan ini sayang benar lawan kita adalah belum lagi kita sembahyang sudah diumpulsi Tuhan kita sudah. Banyak kita dihutangi Tuhan. Buktinya kan kita mulai lagi harus ya Allah dipikirkan Tuhan sudah. Kita nih bini betianan ya Allah ibanan butuh royong malamnya. Setengah bulan kemudian muntah. Jadi jangan makinan. Anu dunanya banyak jadi sak malam tadi ini. Misalnya adalah laki ini baru bergaul lagi bisa pindah aja mengaridit. Kan kan bisa pindah sepeda jenjak bilang kaki rantainya tiap hari. Krek nah kayak apa kinali dan muka susu ya. Muka susu anak kayak apa menyusuihan. Gesan nang muka kendaraannya kalian rumah bakal bintuha masih karena paut bini tadi. Seharinya kan harus bagaimana jiwa nih. Ninennya bagaimana? Artinya jatuhnya kalau susu laktogen gak usah susu nada jadi membahasakan kan sama ngomong tapi dikirakan Tuhan sudah kita keluarga kita pulang malam bini hamil macam-macam pada bulan sudah 7 bulan sudah 8 bulan hujan tetangga sebelah aku ngeluarkan bajunya aja kita kadang-kadang dia 3 tahun umur anak kan ngeluar baju lagi sudah pikirkan orang aja sudah Allah Ta'ala nih maulah orang yang dikirakan kita nih sehingga kita langkap kehidupan kita. Kemudian makin kita ganang ada aja rezekinya. Belum sembahyang lagi kita nih, belum bayar lagi nikmat Tuhan tadi nih. Itu sayangnya Allah lawan kita nih. Imbas sudah kita umur 12 tahun, umur kita sudah balik, binian sudah haid nifas, lalu napa ngarannya? Sekarang bayar aja Tuhan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bayar. Membayari nikmat Allah. Tapi kadang kita bayar juga kita. Nah, jadi sebelumnya Pak diberi Tuhan sudah. Itu kasih sayang Allah lawan kita. Ada juga nak ada bayar-bayar. Kena guru bila sudah pensiun sembahyang ayo belum jam. Ini masih gawe lagi ulun kena insyaallah sembahyang aja. Kena bila sudah rumah tontong sembahyang aja. Kan ada bayar-bayar lagi nikmat. Maka ini 2 bulan. Tapi kan pada orang nikmat. Kena kada suah sakit tapi sembahyang kada. Ini bahaya jadi akhirat kita. Allah memberi tapi kadang kita ini karena istidraj dalam kita itu. Lanjuran Allah memberi kadang kita karena ini hamba juga, nya perlu duit juga, nya perlu ongkos juga, tapi dicariakan Tuhan jalan kadang-kadang biar nang kada bagus jalannya tapi dapat juga misalnya menunjukkan ayat masukkan ke polisi lagi. Situ aja penyambahyang aja benang sakit hidup ya. Seorang walaupun ada panjang bayang tapi main judi menang taruh sampai ya. Allah Ta'ala beri rezeki yang aja. Nah, iya tapi daripada rezeki yang haram. Nah, ini kayaknya bila kita mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh sakit orang begitu. Nah, jadi apabila kita nih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
rezeki apa ngarannya kawa mengaji, kawa sambahyang, kemudian pulang kawa bersyukur, kawa sabar. Ini wajib kita berucap alhamdulillah. Nah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dalam dunia itu jangan lima. Pertama kita kawan untuk ilmu, ilmu kawan kita mengaji. Yang kedua kita dapat hidayah beribadah, itu hasanah juga. Yang ketiga kita kawan bercari rezeki yang halal. Yang keempat bila kita dapat nikmat syukur. Yang kelima bila kita diuji sabar, itu hasanah di dalam dunia. Hasanah di akhirat kita selamat daripada siksa kubur, kada dingabehi pertanyaan, kemudian kita baluas kubur, itu hanya hasanah di dalam kubur. Hasanah di akhirat kita di padang mahsyar kadang kali berurusan kita adalah amun kita nih datang dari bandara misalnya, diperiksa orang sudah masuk dalam pesawat, orang sudah sampai ke rumah, kita masih ada panding, pacul panding pian ya, pacul pulang ada salitik, dipacul dua seberataan. Malihnya aku narkoba, aku bawa kan, dan cuma periksa dulu kan, periksa berata, tuh jadi hisap gitu. Tapi kalau orang yang rajin mengamalkan ibadah, ya kan, hasanah dalam dunia tadi nih, maka itu membawa kepada kena nyaman kita diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan belakang akhirnya masuk surga sudah, orang diproses nyata. Nah itu patut kita bersyukur lewat Allah. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk kita adalah kebaikan di dunia dan membawa kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Isra Mi'raj itu, di antara tujuannya adalah hendak menghibur hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada saat itu sedang ditimpa musibah. Karena Nabi itu manusia juga ya Allah, jadi bisa aja juga dapat musibah. Kamu Nabi itu malaikat, lain kalau dituruti. Makanya Nabi itu manusia, supaya kalau dituruti Nabi dapat musibah, kayak apa jalan solusinya? Nabi malah jadi Nabi ini berguru malaikat Jibril pulang. Jibril Allah Ta'ala langsung menganjurkan. Nah musibahnya ya, yang pertama kematian paman Sidin. Siapa paman Nabi? Abu Talib. Abdullah ayahandanya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Yang kita usahakan lagi sudah penyanyian pada kita. Nah, maksudnya ini Abu Talib paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal Sidin ini Nabi sedih benar. Paling lawas menggaduh Nabi itu Abu Talib sudah. Kai Sidin mulai umur 5 tahun sampai 8 tahun. Kalau Abu Talib menjaga Nabi kita mulai 8 tahun sampai beliau meninggal dunia. Sampai Abu Talib meninggal dunia masih 4 lawan paman Nabi kita. Dan beliau ini termasuk orang yang paling mendukung dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW, membela dan lawan Nabi kita. Berapa kali pun Abu Jahal, Abu Janda. Berapa kali pun Abu Jahal nih pian datang lawan Abu Talib nih. Berapa kali datang nah ujar pun Abu Jahal nih. Hai Abu Talib, piantu katua suku kami, piantu tutuha kami baratan kami akurin apa jari pian, kami patuhin apa perintah pian. Tolong pang padahakan lawan anak-anakan pian yang bernama Muhammad. Tolong sampaikan, jangan lagi pengajian, jangan lagi berceramah, jangan lagi menyerukan Islam, jangan lagi menghina Tuhan kami. Kami muyak mendengar sudah. Amunnya hendak jadi raja, kami jadikan raja. Amunnya hendak ada bini bungas, kami jadikan bini bungas. Bahwa orang Arab tuh yang ada kayak kita bang, hidup mancung pada dalam. Kita ini kan mancung di pada dalam, nah minta ke semenjarnya. Ya, muha ada di abang pipi dulu anda, nah aku bilang hendak apa hanya setengah saparapat, ginju hanya muha abang pipi.
Atau orang tua bahkan dari bapaknya juga ringsak darahnya. Kalau orang Arab itu dia kita akan bersama lihat orang Arab lah. Habib itulah para habaibnya. Itu mancung, itu lakian gagah-gagahnya tinggi apa mas terbang sudah. Bininya apa kecilnya kira-kira. Orang kayak itu memang orang Arab, orang Habib itu orang Arab dan orang kita ngarannya di baik-baik ya orang. Namun kayak kita yang ini Muhammad Saman bin Tuyol ya. Bin Muas ya. Bagus kita ada orang bin kapan kalimat itu kalau disambat lagi sudah. Nah, macam-macamnya kecil makanya bin Tuyol ada apa? Bilang kasihan ngaran yang aja. Kita mau dengan begini tanya binnya sasupannya bin karbut bin apa? Yang ngaran kita nih itu dia harus artinya yang tersinggung ya lah. Ya memang kita ini lain orang asal lain orang Arab kita. Kalau orang Habib itu yang Muhammad bin Ahmad bin bin Hasan bin Husain bin Muhammad ada dengan kayak kita nih. Kayak kita nih kan kita Abu Jahal aja deh. Harus dicari keturunan Jolong ini kira-kira Arabnya kan. Harus dicari kalau hidungnya Abu Lahab ya. Nah, malah kita sudah paling angka 9, angka 10 itu kita bisa agama Nasrani sudah kita, bisa keharingan sudah kita, bisa Hindu kita berhari sudah. Cuma ya tadi di atasnya itu bagus nggak? Wah ini orang bin Abdullah Hasan, yang orang Islam sudah banyak sudah. Kemudian dulu dia apa yang disambat saya itu pacol ya. Karena mamanya gak ada naksuranan, bermangatan kasihkan parut kasandel ibu di data saudara lalu pacol surangan sampai kagak dulu untuk pacol. Kalau orang Jawa pacol itu cangkol deh. Nah kalau kita pacol itu pacol surangan dari bijan. Kita punya dulu Haji Amas di Riau ada Haji Intan. Ada rancangan mau guru namanya Haji Hamba. Dan panggur naik haji ada juga. Nah artinya apa ya? Kita ini ngarang dia juga ada kayak orang Arab. Ujar Abu Jahal. Nyandak napa garang Muhammad itu. Amun anak bini kumas kami cari akan di Makkah ini yang paling kumas. Amun anak jadi raja kami jadikan raja. Amun anak paling suci kami berkumpul kedatang kami beri duit. Tapi ampe yang jadi raja. Jadi ujar Abu Talib. Ya Muhammad. Mendengarlah. Napa aja Abu Jahal tadi itu menangis Nabi kita nih biar dikira Nabi kita Abu Talib ini ada lagi menolongi sudah. Wahai pamanku ujar Nabi, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku amping pengajian, amping menjaga Islam sampai mati aku damping. Artinya amun dunia serta isinya diberiakan lawan aku. Semuanya nih sama aku nih, tapi aku amping pengajian sudah, amping banyak Islam, ada bakalan amping jadi begitu aku amping, aku jual aku mati ya sudah. Jadi ujar Abu Talib, mantamanlah beratanlah Abu Jahal lah, burik Abu Jahalnya dia. Jadi Abu Talib ini memang dasar tokoh dan keluarga Nabi ini memang orang-orang hebat berataan. Mulai daripada Abdul Muttalib, mulai daripada Kai Sidin itu orang hebat berataan sudah. Nah. Yang ngarang umur akhirnya innalillah juga Abu Talibnya meninggal kayak apa biar dengan parlit makanya kan kalau disadih benar benar ya tadi itu Pak di antaranya Abu Talib ini orang yang mendukung lawan Rasulullah ada orang yang ujian Nabi ada dalam komentar mazalat Quraisyun ka'ata anni hatta mata anni. Senantiasa orang kafir Quraisy takutan lawan aku sehingga pamanku meninggal dunia. Imbah paman meninggal dunia, ya Nabi ditindih lawan kotoran onta, Nabi dicekik, Nabi kita ditarik lawan sorban sidin, langsung bayang ditarik kaitan misalnya. Itu setelah Abu Talib meninggal dunia. Waktu Abu Talib masih hidup, ada namanya orang. Siapa saja Abu Talib mengganggu anak kemanakanku Muhammad, berhadapan dengan Abu Talib. Ini orang mengganggu. Membebelakan apa nih ya? Awas orang lain. Nah makanya Nabi kita nyampean berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma aizal Islam bi ahdil umar. Ya Allah, muliakan Islam, tinggikan Islam ini dengan salah satu dua Umar. Pertama Umar bin Hisham,
ya Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Karena ini perlu orang-orang kuat, nah kayak Abu Talib ini perlu, nah kayak Sayyidina Umar ini perlu, nah kayak Abu Jahal ini perlu. Cuma makanya ibadah mudahan ada nama Islam yang hebat-hebat ini. Abu Jahal itu preman juga. Saya pengatnya Abu Talib sudahnya. Siapa lagi? Sayyidina Umar makinnya. Yang dikabulkan adalah Sayyidina Umar. Abu Jahal nanti dapat hidayah ya Allah. Abu Jahal ini biar padahal bersubarangan rumah lawan Nabi. Cuma ya tadi itu bang, paling muat lawan Nabi Abu Jahal itu sudah. Bisa aja Nabi subarangan rumah kurang paling muat lawan seorang. Kurang ada namanya beti, saya itu subarangan namanya betinya. Nah itu bang sudah ujiannya Rasulullah karena sehingga apa namanya rumah Abu Jahal itu jangan kau ini jadi hamam seribu di Makkah. Gilai orang berataan. Penghinaan Allah Ta'ala lawan orang Abu Jahal di orang wisi rumah sirim. Nah, jadi didoakan Nabi kita Sayyidina Umar. Artinya perlu agama itu didukung oleh orang tua. Kadang kuat-kuat di atas panggung karaoke berataan. Bila sudah karaoke, nak ada baju sawar kapok pada kalian di bulu. Tidak naik panggung, jangan naik atas panggung. Jauh. Nanti kawal ini bukan artis tadi itu. Seharusnya nanti kawal itu adalah pengajian, nanti kawal itu hafid, kawal itu ulama. Tenang je guru dan sampaikan aja napa jadi pian, napa jadi rasul sampaikan aja. Bila ada bahan tampil belum melawan apa. Ini ada sandal sini hilang betul. Singgung orang yang awas sandal itu uangnya. Membela itu kan uang guru dia minta itu. Sini bila pengajian Pak Haris. Bisi karis apa? Dia bilang pengajian itu anak sidin nanggung kaya. Nama-nama malawan di sini aja sih. Jadi kan lebih orang kawan sidin tadi itu. Mun ada nama mimpi sendiri motor sidin cari sidin orang. Bahari membahayi bukan lagi dulu kita ya. Awas bila kita sini keluar itu harus ada tak banyak ingin ada kita. Nah, jadi imbas saya jadi perlu artinya adalah makanya disampaikan berdua mudah-mudahan Umar masuk Islam juga. Sehingga seperti Umar masuk Islam, agama ini bertambah pesat karena kayak wani sudah sahabat-sahabat ini menampakkan Islam. Nah, imbah itu biar kada sawat dalam kitab Rahimul Maktum disebutkan 3 hari setelah meninggalnya Abu Talib meninggal pulang bini Sidin. Siapa bini Nabi yang pertama ya? Aminah, Khadijah. Nah yang nyambat di cuma sama orang ngaran mama saja. Kalau mikir hubung ini mama. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha termasuk pendukung Nabi juga dan ini nang puji-puji memberi semangat kawan Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan supaya menerima lamaran Siti Khadijah. Berarti ada hikmah. Kenapa maka Nabi kita ini kawin lawan Siti Khadijah terdahulu. Padahal Nabi kita ini biar siapa aja hendak orang Arab bila bini-bini sahabat, anak-anak sahabat bila ada hendak mengawin anak sahabat datang kepada lawan Nabi, ya Rasul si bulan bin bulan hendak anak ulun, biar hendak anak ulun dulu. Biar jadi hendak ulun jadi menerima itu. Biar Nabi terima ini. Melakukan lawan Nabi dulu, kalau bin hendak Rasulullah bin hendak, udah jadi menerimanya. Mencari tahu ini kayak itu kita terima aja pada taat harus. Para sahabat itu bila ada orang melamar di anak Sidin adalah kenallah ulun kepada Nabi dulu. Ada seminggu. Ya Rasul ada semalam siang bin Sa'no melamar. Kira-kira tadi mana ada? Pada Nabi Ibrahim itu sudah orang yang ingin sudah terima. Biar hilang orangnya nang melamar diterima orang. Nabi namanya. Ada seorang sahabat Nabi nih lah, belum dengan alatnya. Sidin ini orang Yaman. Nah, lalu nampangannya 4 pengajian Nabi. Asalnya ada Islam, lalu 4 pengajian Nabi masuk Islam. Lalu jangan kita siapa nang besi ayat di dalam dirinya walaupun 1 ayat itu sugih sudah dunia akhirat sudah. Bila ikam itu jangan besi ayat Quran di dalam diri ikam itu dunia akhirat sugih sudah. Akhirnya datang kan sahabat Nabi yang masuk Islam tadi, ya Rasul, ulun terima nama pengajian pian. Ujian pian bila ada ayat Quran di dalam awaknya sudah, artinya kita mau amalkan sudah, atau kita bisi hafalan Quran sudah walaupun seayat itu sugih dunia akhirat sudah. Pilih kita wujud. Kamu ada ayat apa dalam?
dalam diri kamu. Ulun ada sudah berisi ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sampai tentu. Nah, ikam je Nabi sugih dunia akhirat sudah. Nah, muka itu Rasulullah nak kawin juga. Jadi pian sugih sudah. Ulun nak kawin, duitnya ada tak? Oh, ya Nabi nih. Ayo para sahabat-sahabat, nih anak kawin ini nih adakah? Nah, anak di badoninya masing-masing para sahabat berkumpul, mengumpulkan ada kurma, ada memberi macam-macam. Nah, sudah ada sudah. Ujar si bulan siapa yo ya seorangnya? Bini ulun siapa kira-kira? Jadi ujar Nabi kita tulis surat ini antar ke kampung Bani Salimah. Siapa nak ikam kamu yang pertama itu jadi bini kamu. Nang mana ikam tamu yang pertama di kampung Bani Salimah, maka ikam disitulah bini menampak. Nah ikam tamu yang pertama itu bini kamu. Jalan buah suratnya. Ini kampung apa ngarannya? Gak kabar lain. Itu manggis lain. Nah, sehalinya biar pas bertamu lawan orang berdua lagi kenapa? Seorang tua lawan anak gadis bercadar. Nah, orang apa? Dia takut sih, Assalamualaikum, ini kampung apa ngarannya? Jadi dia nasihin tadi ini kampung Bani Salimah ngarannya. Langsung anak maragib lawan anak sidin tadi. Masya Allah, hadal jauh-jauh ini biniko aja sih, kampung kurang dapat. Kurang nampak maragib anak gue itu, makanya nyilangkan. Nah, maragib ini biniko di sini. Kayaknya dulu di siapa biniko? Jarang semua biniko di sini. Astagfirullah, itu sembarangan atas namakan Nabi Muhammad. Ada mungkin ada menyampaikan tentang itu. Ayo kita tanya Nabi. Datangi menghadap ya Rasulullah, hujan abahnya ini bungul bana salah laki. Betakun alamat langsung meragat anakku. Jadi kayak apa? Ini orang pian tak menyolong ya Rasul. Jangan dikira. Itu orang mana bah? Ulun ketua suku Bani Salimah. Nah, jadi jangan kita ujur. Aku nama nyorohnya tuh. Ujarku bila ikam tak sampai ke Bani Salimah, kampung bersama, tatamu orang yang pertama, itulah bini kamu. Jadi dilihat hilang orangnya. Ya Rasul, ini sudah pasti kan sudah. Ini keputusan pian kan. Ujian abahnya nih. Jadi ada lawas anak berpandir. Ujian anak, bah, jangan bertakun kayak itu bah. Ulun setuju aja baik kawin lawan sidin nenek. Nah, jadi abah udah bikin 2 kali kayak kamu. Ini hilang bahaya sebenarnya. Jadi jangan Nabi kita salam tuh anak ikam. Kada suahnya membantah bertakun-takun, yang penting Nabi menyuruh. Akhirnya Nabi kita ini menjerabahnya mau dikatakan tuyul, kayak ya sudah Bismillah ya sudah. Akhirnya didoakan Nabi kita. Ternyata sidin itu imbah sudah nang kawin pian sugih sampai 7 turunan sugihnya. Didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ini dia lihat dulu hilang kayak nang murid rinjing ngomong aja. Dapun kena dijeruhakan memang gigi warna putih. Ini mah dikira tiang listrik padahal urang juga. Hilang. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jakannya Nabi hendak nih biar lawan binian sudah. Tapi Allah Ta'ala mengilhamkan lawan Siti Khadijah. Karena Khadijah ini walaupun umurnya 40 tahun, namun utama 40 tahun umur Siti Khadijah, tapi Siti ini biar kurang yang paling sugih. Paling sugih di Makkah itu Siti Khadijah. Rumah Sidin sanggup menampung seluruh penduduk kota Makkah pada waktu itu. Ya kasih besar ruang itu ada memasang tinda lagi sudah. Bagian apa rumah Haji jadi rantau tersebut. Nah, karena rumah Sidin sanggup menampung seluruh penduduk kota Makkah. Setiap hari sih memberangkatkan 40 ekor unta. Anjir, Pak Ambar. Ya kita balik ini apa ya Allah. Setiap hari pulangnya mobil nanon ya apa kalanya. Apa namanya bawa barang aja Pak. Bawa barang masing-masing ke 40 mobil. Ini apa namanya penjualan bus mana? Jadi rumahnya lagi sudah. Tapi dari ulama kita, walaupun Khadijah umur 40, tapi masih kayak umur 30. Masih kancang lagi.
Namun kita 40 kesal balintok berataan sudah. Oyang ya. Bilang ada masuk, uyangnya dia. Ya, ubah sudah 40-an, dana yang Allah menyusui, beda tapas, maka beda tapas ada mesin cuci, lapar mengilas kalau lipis hambal lah, pulang mabuk ini. Malah 3 laki pulang kamu namanya aja. Nah laki pulang pasti gentong. Kayak apa kadang peduluk ini 40 tahun kayak ini sudah. Coba ditukarkan mesin cuci di rumah tuh. Yang lagi nah, terus koker tukarakan. Ya mana? Kupur ditukarakan supaya apa? Jadi nyaman. Bini seorang juga tuh. Ini bilang dasar 5 hari dari betapas. Nina sudah belakangnya sini. Seorang pegawai di mana di kantor ini orang maranan karyawan lainnya ada dapangan baju dasar. Ya, baju nambah parfum sampai ke bas kaburi basah parfum. Nampak dia betah di kantornya sebenarnya. Belum nanya lembur pulang sampai jam 11 kira-kira aja. Nah, bukan sebarang ini bunga seorangnya. Boleh ke rumah, oh masya Allah, ayam pada tiba-tiba lagi baunya. Misalnya tuh kayak itu kan. Ini Khadijah radhiyallahu ini luar biasa disayangi nawalan Nabi kita. Selama 25 tahun kawin lawan Nabi kan ada suatu dengar teriakan ada suatu di rumah sini. Belakang anak kecil tidak pernah terdengar bunyi teriakan di rumah. Artinya kan semua ribut kurang nih rumah tangga. Kita kan dikisahkan lagi sudah. Wah, tabok. Ya. Jauh di sana aja. Wah, ya pun jangan tahu kalau musuh itu berada aja. Hanya sekalinya. Jadi ini Khadijah ada suara kayak itu 25 tahun tersobat lahir. Nah ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini bakal luar di Gua Hira lah. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 15 hari, sampai kadang-kadang 40 hari di Gua Hira nih. Bakal luar. Karena ada tahan lagi melihat kehidupan orang Makkah ini, ya Allah rusaknya anak. Bila anak binian dibunuh. Bila kalah main judi sandakan bini. Bila kalah main apa bayar tuh bini kuangkan masih itu jalan. Itu orang jadi hari deh. Akhirnya nanti kedatangan mal itu baru ini maka munajat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakun haja Siti Khadijah naik ke atas gunung inilah. Ini kau Gua Hira naik apa ya? Man tali sasangjan, man tali makanan apa keperluan Nabi kita. Nah, ini bang makan dulu baik. Makan turun sedikit. Padahal dia naiknya jelapa, gunung Wahid juga naik, boleh ya nggak? Pak belum waktu dahulu tuh lah. Pak naik kita ke atas tinggi kedua jadi saja dia malah di bawah jadi berdua itu sudah. Melihat dia tinggi kayak bahari, bahari itu kan ada tangganya lagi jadi tak awal itu kan, bisa bergulur turunnya dulu di bawah lagi sudah. Wah ini kita lapar naik apalagi bahari itulah. Tapi hakun aja bini naik kali makanan ke atas mendatangi laki seorang kan. Kayak apa Nabi hendak kawin kalain. Ya Allah kayak apa Allah Taala menyuruh, Muhammad kan kawin pulang ada dia perintah Allah Taala kawin kalain selama Khadijah masih hidup. Nabi kawin Siti Aisyah, Siti Ummu Salamah, kemudian Siti Saudah segala bini Nabi yang 9 itu setelah Khadijah meninggal dunia. Cukup aja ini sudah. Nah orang sahabat bisa pemasak Arab, ya Allah. Ini pemasak bilang mantah terus. Kali dibuat di baju. Apa jadi walate nasi? Kelantungan di banyak kalau jadi walate. Nah dia lagi kasih barang terus makannya Allah. Banyak nasi kuning terus aja. Tuh masakan belum masak ibang makan ibangnya. Kayak mana makan? Bilang apa langsung mati. Beres suara dimakan sidin. Ada dibayungi pemasak. Walate kalau dia karapamannya nah. Berarti pas ada bisa simbol ada bisa misalnya. Bilang tahu pempres di ranjang. Saya lagi datang ada besar. Sudah buah anak ada dibuangi. Lagi ini pegawai sudah keluar kota ya kemudian seminggu sekali yang boleh ada tahu pegawai batu bara dan lapang ya. Kemudian kenapa lagi ada nama nasi
muntah. Juga itu dia saikung aja malah muntah ke benjaran, bayi rumah minyak aja. Bini di rumah banyak, pimpers habis, beras habis, lagi kulit ya. Apalagi kayak anak guling, di langgar. Besoknya innalillahi siden. Kan bawa duit boleh kayak apa? Kurang disabari dahulu ya Allah sabar yang pada dapat harinya banyak isok ada insyaallah ya. Ini Siti Khadijah rajinan seden walaupun sugih. Tapi bagaimana aja masih walaupun sini si pembantu macam-macam tapi Siti Khadijah rajin orangnya. Disayangi benar oleh Nabi. Makanya Nabi kita ini biar luar biasa sayangnya lawan bini Siti Khadijah. Sampai ketika beliau meninggal dunia, Nabi ini bila ada makanan nyaman, membeli kambing dah, nyaman makanan lalu itu, kagak lawan bini. Wah Siti Aisyah, ini buat di dalam piring, ini antar ke sana aja nanti. Uji Siti Aisyah siapa garang diantari? Itu kawannya Khadijah, kawan bini Kubahari, Khadijah tahu sepian meja. Kada ada lagi kadang lain pada minyak Tuhan. Nina aku nang pimpinan merah nina sudah digantikan Tuhan sudah lawan nang merah ini. Apa menggenang itu terus? Jadi Nabi kita ya Aisyah, Aisyah. Kada ada nang kawannya mengganti diriku. Inya nang pertama bagaimana lawan aku. Inya nang paling banyak menawarkan duitnya ke sana aku. Inya memberi aku anak di sini. Kemana anak lagi? Tidak sama ada anak Nabi Al-Kawin Rasulullah. Ini Siti Khadijah habis-habisan duit membantu perjuangan Rasulullah SAW. Lalu makanya cepat agama Islam itu tersebar. Hei Muhammad, uji orang kafir, urun aku nabi Islam, umpusi kalau ada Siti Khadijah umpusi. Ya Rasulullah, urun aku Muslim, biniakan urun, kawinakan Siti Khadijah, biniakan aja. Nyaman dulu suara bini suki ya Allah. Ini suki itu cuma hati masing-masing, dari laki pinjam bayarnya 2 juta aja. Ada apa maunya duit kan nyaman 2 juta pak bayarnya berapa dulu aja 2 juta juga wah 2,5 juta dong ya kalau ini berbunga juga makanya kan bunga yang malam sudah. Nah jadi apa ngarannya sehingga Nabi ini sayang lawan Khadijah ya. Lalu apa ngarannya meninggal ya Allah Nabi ini kadang ada kawan rasa lagi sudah kada tapi ada kulit di rumah lagi. Banyak berdiam di mana? Di masjid. Makanya ketika malaikat Jibril menjemput Nabi itu Nabi sedang berada di indah Hijr Ismail. Di sisi Hijr Ismail hingga Baitullah. Nabi barabah di situ. Menangis Nabi kita sampai ujar Tuhan, "Hei Jibril, ambili kekasihku Muhammad. Jangan biarkan dia sedih. Bawa perjalanan. Ada ke sana, ada kembali kada. Kalangit. Bertamu lawan aku ya Tuhan, bawa kekasihku Muhammad, hibur dia jalanan. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan setengah daripada tanda-tanda kebesaranku. Nah, Nabi kita imbang hibur berjalanan tadi itu, sehingga kuat Nabi kita ini ada lagi putus asa sudah, ada lagi patah semangat. Tapi yang wajar aja ya orang manusia nih lah, paman meninggal, bini meninggal, babaynya masuk ke rumah, asa aja di dapur banyak aywak. Ganti bini kadeda, bini kadeda, masuk ke kamar asa ada bini berapa, ada sana dia memang bini kadeda meninggal, bini ya Allah, hanya Nabi dia tadi, ada semangat lagi sudah, sampai Nabi kita hijrah kemana? Tuh, Taif menyiarkan Islam, sekalinya diawaki orang-orang di situ. Kurang banyak ada menerima ya Allah kayak apa agama ya Allah ini orang ada lagi paman orang ada lagi sudah ini orang banyak ada menerima agama pian kayak apa ya Allah sehingga Nabi kita munajat di hingga Baitullah Allah kabulkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dibiarkan sedih terus menerus. Nah itu Pak Ibu pelajaran kesan kita adalah apabila kita mendapat ujian dapat bala bencana macam-macam berparak lawan masjid. Nyono bapak lawan masjid, adik kita ini kan sebaliknya nih bilangnya di pengumuman para sudah. Di mana-mana sudah masih tutupan sebagian juga sudah. Amun kita imbah dapat musibah, lari ke habi, akhirnya dapat musibah. Lari ke warung dia play, paling hari itu sana esoknya bakal lagi pulang ini. Lari ke masjid, lari ke langgar, munajat lawan Allah Taala di rumah Allah Taala di Baitullah.
Allah nih, di rumah Allah dapat turunnya rahmat, ya Allah kayak apa ini ya Allah. Kalau Allah tanya, Allah Ta'ala juga beratan dia biar la fa'ilah illallah, ada nama jauh bisa beratan kecuali Allah Ta'ala. Maka kita mengatur ke situ. Nah, itu pelajaran di antara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad, dan supaya kita mau menuruti kayak itu juga. Ini bila ada masalah menghambur di medsos, curhat di Facebook, curhat di WA, ketahuan orang sekampungan ada seorang bakal lagi lawan laki, semua laki tua aja. Nah, kalau ada apa, mungkin dari kata jawaban aku aja. Nah, belum siap mengganti aja. Mau pulang, laki membaca ibu lagi pulang. Itu bang sudah. Curhatnya lawan kawanan, curhatnya lawan orang, seorang ini paling menjauh menasihati. Ya sabar aja, kian juga pembayar dosa aja, kan itu semua. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bawa sembahyang, bawa bertaubat, bawa beribadah, munajat dengan Allah di tempat yang suci pulang, di masjid pulang, di langgar pulang, maka cepat bantuan Allah akan turun lawan orang yang diuji oleh musibah tadi itu. Nah kita nih rahab dan musibah ini pulang Allah pada taat. Mudah-mudahan selamat pada taat. Dapatnya Siti Corona Allah Israel sudah. Maka bisa bujur kamu menjadi takutan dan melihat dengan macam-macam. Maka bila ngali maka artinya ada gurunya deh. Nama mandi ingale, mengapa ingale, bisa ditimbai ke sungai walau. Yang mudahan kita selamat pada tanda Rasulullah SAW. Mudahan selamat pada taat dengan Rasulullah SAW. 5 menit lagi. Oke, dapat nasi juga sudah. Anak boleh kan? Belum intinya lah gitu satu. Langsung Nabi kita terbang aja ke langit sudah. Namun kita iritakan bisa jadi 2 nya kita. Lalu apa tujuan Nabi kita selain daripada Allah menghibur hati Nabi yang dapat musibah tadi? Allah hendak memberi amalan lawan Nabi. Allah hendak memberi amalan lawan Nabi dan umatnya kayak apa supaya selamat dunia, selamat akhirat. Ya Muhammad, ujian Nabi puja Allah, aku wajibkan umatmu, aku wajibkan engkau dan umat engkau sembahyang 50 waktu sehari semalam. Nah, 50 jakanya itulah Nabi kita nih menerima sembahyang melewat Jibril, ujian Jibril, ya Muhammad, ujian Allah 50 ikam sembahyang. Kira-kira kenapa menawar lagi sudah? Untung ada malaikat Jibril nama-nama antari. Amun seandainya juga malaikat Jibril mantari paling 2-3 kali boleh malaikat Jibril supaya mudah aja Jibril mau dibeli-beli terus. Nah ini untungnya Allah Ta'ala langsung memberi ikam ya Tuhan wajibkan lawan umatku sembahyang 50 kali saya semalaman. Boleh kayak nanti kita mau 50 kan nanti bisa aja sembahyang 100 kita nanti gak usah sembahyang. Cuma kadang-kadang hubungan kita di sini warai kadang-kadang orang bencar kadang-kadang umat yang lama-lama nih. Ujian Nabi Musa, ya Allah 50 itu banyak Muhammad. Aku ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala 2 kali sehari sembahyang subuh lawan subuh asar. Subuh 2 rakaat, asar 2 rakaat baik itu. 2 rakaat subuh, 2 rakaat waktu pagi, 2 rakaat waktu sore. Banyak benar anak sembahyang. Padahal umat pun itu kena kuat-kuat. Kamu umat ikam itu tapi campur angin aja malah ngelayan sudah. Karena mungkin salismaan sudah. Tapi hati-hati biar tidak salismaan yang kalau rumah sakit nukar mix tadi nanti kan coba saya. Kalau dia kalau masih kalau corona jurang ya. Kan hati-hati habis ampungan kita kalau beli masih ada hari seikongnya. Namun di Lokabat seikong anak orang padahal seikong orang ada himusan wadah. Ya karena isolasi sudah. Ada jadi orang yang sari lawan lakinya menelpon dokter dok. Aku turun karena corona aja. Kalau lakinya diisolasi 14 hari. Pada hari ini 6 biji mereka dapat duit lagi sudah. Korban nabi nabahnya jawas biar beres aja. Dok, kalau mana laki lo nih pada pas bilang saya semangat nih dok. Kalau di barang corona bilang gini. Nah, jadi apa tadi ya? Nabi kita sedang diwajibkan dalam jenah bulik kabasa. Berbulik kabasa dia. Tampul ini belum jauh lagi. Hanya lagi kanan. Berbulik. Hanya Nabi tahu bang Allah ini penyayang, Allah itu sayang lawan Nabi, nangaran Tuhan sayang, tapi ada bacakar lagi lawan Nabi Muhammad. 50 jadi 5 bayangan ya.
Ini kan orang berjualan bangkrut. Berapa harganya nih? 50.000, 5.000 hakun lah. Kepilih orang dia, mau jual menawarkan apa lagi tukar apa nih? Tapi nangaran Allah Taala ini sayang lawan Nabi, kurangilah makan, kurangilah aja dan 5 orang, boleh kurangilah. Sampai Nabi Musa menyuruh lagi dah 5 tuh, gak boleh lagi yang Muhammad ya. Malu aku jadi Nabi gak boleh sudah. Jadi jangan boleh sampai jangannya sekali lagi gak boleh ya. Parah ya lagi kenapa nanti dibawa lagi. Tapi walaupun kita 5 kali sehari sama lama, Tuhan kan memang lagi pahalanya. Tetap pahalanya sama 50 kali. Nah itu untungnya. Bila kawas sembahyang 5 kali sehari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nih, yakin kita insya Allah selamat dunia, selamat akhir. Walaupun orang itu banyak maksiat, walaupun gawiannya macam-macam misalnya, tapi asal sembahyang aja 5 kali sehari nih kan, insya Allah akhirnya baik aja kita. Buktinya apa ya? Ujian Nabi kita nih, kayak pada itu. Bagaimana pendapat kalian seandainya kalian mandi 5 kali sama laman, 5 kali sama laman, 5 kali sehari, 5 kali sama laman itu junub harus belajar. Kalau 5 kali sehari, 5 kali sama laman, 5 kali sehari sama laman, mandi 5 kali sama laman. Kira-kira aja Nabi kan beda kira di awak lah. Punya sahabat kan ada lagi ya Rasulullah, pada sih awak asal bagusok ya Allah, mandi itik yang 5 kali sehari itu apa itu? Kalau dulu ya awak. Nah, 5 kali sehari mandi kan Nabi kira-kira beres nih kata awak. Masya Allah 5 kali sehari beres benar di sahabat ada daging lagi sudah. Maka itulah jalan kita. Kamu ikam sembahyang 5 kali salaman, maka Allah akan bersihkan dosa-dosa kita. 6 dosa pagi dibersih zuhur, dosa zuhur dibersih asar. Sampai 9 hari dan sikap taruh. Walaupun maling hayat katamu dalam surga makasih itu maling semalam ya. Orang membayar tahu aja. Tapi jangan dia makan ya nah. Kalau yang nak bujur dia guru aja seorang dia jaga ini aja. Yang penting sembahyang jangan juga itu. Artinya nabi insya Allah sembahyang itu tuh menghapus dosa kita. Karena kita ini kadang ada dosa pasti ada dosa sudah. Kalau aja pada komplek ini melihat paha sudah berdosa pula. Kayak bahagia pada kaum manusia juga ya. Bagaimana nyusui anak-anak di galauan apa uang dijak. Maka kalian sudah kainan kampurung uang dijajar apa dan 3 apalagi nak sering motor mungkin ya. Ada dosa juga sampai dia buru-buru asar maghrib isya subuh berataan sembahyang dalam abahnya sembahyang mamanya sembahyang anak sembahyang juga selamat insya Allah kita dunia akhir. Kan apa ya? Karena jalan kita adalah as-salatu bimanzilatir ras. Sembahyang itu menempati kepala. Nih, kepala. Amun manusia ada kepala, hantu mana? Amun kita orang Islam pada sembahyang, ada Islam namanya. Amun puasa biar orang Kristen yang puasa juga. Orang Yahudi yang puasa juga, ada juga puasanya. Puasa Asyura, puasa orang Hindu kan puasa juga. Kamu orang Hindu ini puasa 24 jam lagi. Kita jangankan orang pakai tengah hari aja kena pingsan awal sudah. Nasi mainnya jam 5 sudah mau menjadi azim sudah. Masakan nasi sudah boleh bisa bilang pada kawan bilang basar, siap sudah buka puasa. Jangan udah jangan kemana-mana lagi terus nyimak dulu kan sudah. Mau makin cacing bergerak air baru punya mana? Baca ya azim Ustaz. Ini tuh nampak 2 jam lagi. Lihat aja bukan berapa kali azim jangan ini. Ini kita nggak ikut orang Hindu itu kan punya hari yang pilih ya 24 jam puasa. Bukan hanya puasa saja itu ada boleh pembini, ada boleh dalam listrik, ada boleh nanya-nyaman, ada boleh. Jadi kita mau sudah bersahur, mau sudah berbuka ya azim. Mau kadang pun makan nasi, makan daging dan dimantap, dia makan boleh ya. Ya. Nah, makanya mama abang nggak kamar dulu aja. Rasanya makan Indo sih. Boleh nggak? Boleh aja kalau sudah sampai. Nah, kalau puasa tuh orang lain tahu aja juga. Berzakat, berhaji, orang-orang Kristennya ada nak Italia berhajinya mana tuh? Nang pastor mana tuh? Vatikan. Yahudi nggak Kristen. Tapi kalau kita bertamu orang sembah yang di jalan di mana aja Allah Akbar. Rukuk sujud itu jangan ditakuni lagi dan Islam kan pemilik orang kan itu nyata Islam sudah. Tapi kalau nanti puasa orang Islam belum tentu ini tanpa ya karena itu bisa aja orang lain. Tapi kalau sembahyang ini pasti orang Islam. Jadi mudah-mudahan kita
malam ini mulai malam semuanya kita nih wabah-wabah penyakit dan corona kenapa mudah-mudahan dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dengan barakah kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memisahkan sedikit perjalanan manaqib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah daripada segala musibah, penyakit, kepakaran, kekariman dan sebagainya, dan mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan tanda sayang Allah lawan kita pada taat. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh solehah, rezeki kita dimudahkan Allah Ta'ala, diberkahi Allah Ta'ala, kalau kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, sehat pada taat, panjang umur, murah rezeki, dan seandainya memang habis umur, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati iman, masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kalau ada salah dan tidak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa dalam tajidna min ibadika shalihin. Nas'aluka al-'afiyah wal mu'afaqata ilman fid din wal akhirah. Ya fadilaham ya kasbaban ya man'ibid wa ya rahman. Allahumma ya dafi bala ya Allah, ya dafi bala ya rahman, ya dafi bala ya rahim. Irfa'na wal waba wal qashr munkar wasyu wal muhtaribata wasyadid wal mihan ma dhahara wa ta'ala baladina hadha khasa wa ansa'il muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa 'afina wa 'afina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.